Hari ini kita akan buka firman Tuhan sama-sama dari Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Hari ini saya berikan judul khotbahnya adalah prophetic eyes. Mata yang bisa melihat sesuatu yang belum kelihatan, saudara. Tapi kita diberikan ketajaman melihat itu walaupun gak kelihatan loh, saudara. Ya, kita akan baca sama-sama Mazmur 119 ayat 18. Sama-sama dengan suara ya, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saudara, pemazmur hari itu berdoa. Ini sebuah doa yang naikkan. Tuhan, singkapkan mataku. Loh saudara, hari itu pemazmur gak buta loh. Dia bisa ngelihat. Tetapi dia berdoa minta ke Tuhan supaya apa yang mata jasmani belum bisa lihat, belum kelihatan, dia bisa lihat. Amin. Dia minta ke Tuhan, singkapkan Tuhan. Karena gini, mata kita ini bisa memandang apa yang dekat dengan kita, yang kita bisa lihat, betul? Yang dekat. Saya masih bisa lihat saudara semua sampai di belakang. Tapi di balik tembok itu saya bisa lihat gak saudara? Gak bisa lihat loh. Hidup kita sama. Hari ini saudara bisa lihat. Tapi maaf ya, 1 jam ke depan bisa lihat gak? Apa yang terjadi? Gak bisa. Gak usah 1 jam, 10 menit ke depan bisa lihat gak? Gak bisa. Jadi artinya kita sangat perlu minta pada Tuhan, Tuhan buka mataku, tuntun aku. Kenapa? Karena kita ini masih punya perjalanan yang masih panjang. Amin. Dan kita perlu Tuhan tunjukkan jalan-jalan kita supaya kau tidak tersesat. Makanya pemazmur minta ke Tuhan, Tuhan singkapkan mataku. Saudara, apa yang dia minta dalam menyingkapkan matanya? Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saudara, Alkitab ini penuh dengan janji Tuhan yang dahsyat loh. Amin. Saya tanya, bisa lihat ya kedahsyatannya? Ini penuh dengan janji Tuhan loh. Kadang-kadang maaf kalau sedang punya persoalan, rasanya hidup itu berat banget. Ya kan? Rasanya mentok. Bahkan mungkin ada yang bilang aku tak mati wae. Ada yang pernah minta gitu, minta mati? Ada toh? Nggak usah ngaku. Nggak usah ngaku. Kadang-kadang kita sampai beratnya. Mau hidup bulan depan aja susah. Masa tiap bulan pikiran terus. Mau bayar ini gak bisa, bayar kontrakan gak bisa, bayar itu gak bisa. Ngapain hidup kayak gini? Semua gelap dan kau lelah. Tahukah saudara, di firman Tuhan ini ada begitu banyak mujizat dan keajaiban. Itu kalau dibuka dan kau memahaminya, maka hidupmu yang berat, yang susah akan berubah. Tapi kalau belum bisa lihat, yuk gak bisa saudara. Sampai firman ini hidup, istilahnya menjadi rema dalam hidupmu. Tiba-tiba semua tantangan, persoalan yang kau hadapi, rasanya terbuka jalan keluarnya. Sebab di dalam firman ini banyak keajaiban-keajaiban. Bahkan dikatakan keajaiban dari Tauratmu. Artinya ada yang ajaib loh di dalamnya. Tapi dia cari orang-orang yang sampai bisa melihat keajaiban itu. Dan nanti akan dibukain Tuhan. Dan dia akan melihat masa depannya menjadi cerah. Sekian minggu lalu saya ada conference di kota Palembang. Yang datang 650 pendeta. Dari Palembang, dari Lampung, dari daerah sekitar situ, kota-kota itu ada 650 pendeta. Kumpul sama-sama kita conference. Dan itu conference 3 hari yang dahsyat. Tuhan kerja luar biasa, hamba Tuhan dilawat, dijamah Tuhan dengan dahsyat. Nah, ketika saya datang ke sana, hari pertama itu untuk hari conference masih sorenya, besoknya conference. Saya datang lebih awal. Saya diajak melihat kebun, karena yang punya gereja itu punya kebun, taman sebesar 6 hektar, gede banget ya. Ya, jadi ayo Pak, lihat Pak, ayo kita lihat yuk. Saya diajak supirnya pendetanya. Jadi saya pergi lihat 6 hektar. Pak, tanah ini nih dulu waktu mau beli susah banget tuh Pak, ada tantangan banyak. Tapi pendetamu Petrus Agung pernah ke sini dan tahu nggak Pak, dia nyumbang tanah 1000 meter di sini. Oh gitu. Saya semangat ya kan. Mau ini tanah yang pernah pendeta saya nyumbang ya kan 1000 meter. Saya langsung gitu saudara. Aku datang ke sana. Pendetaku sudah nabur, ya toh. Anak rohaninya berhak dapat apa?
Tuayan toh, ya toh. Nah, kudu pintar saudara. Jangan cuma jalan-jalan lihat kebun, saya nggak mau. Saya mau datang ke sana, mau lihat tempat itu, dan saya kata Tuhan, pendetaku dulu, gembalaku sudah nabur 1000 meter di sini. Aku ini anak rohani, aku aku menuai tanah juga. 1 hektar apa-apa itu, ya kan? Itu kan 6 hektar ya kan? 1 hektar lumayan. Ke sana saya senang, semangat. Dan di sana udah ditanam saudara, pohon apokat, ada pohon jambu, kristal, pas berbuah, puji Tuhan, jadi metik gratis. Saya bilang, boleh mentek tak? Boleh. Saya makan manis yang bukan main. Dia tanam berbagai macam pohon di kebunnya. 6 hektar saudara. Saya dengan beberapa teman saya datang ke sana. Waktu kami lihat kebun yang luas 6 hektar itu, saya cuma lihat pohon. Tapi teman saya berbeda. Waktu dia masuk dia lihat cuma tanah yang kering itu dibuat perkebunan itu, dia berkata gini, di sini ya kita bisa bangun mall-mall loh. Kita bisa bangun real estate perumahan. Bisa bangun ini, bisa bangun ini. Saya cuma lihat apa? Kebun, taman untuk nanam pohon. Tapi teman saya berkata, kalau ini tanah di tengah kota ini dibangun mall, ini akan sangat menguntungkan, mendatangkan banyak uang, keuntungan yang besar, 6 hektar. Saudara, ketika dia ngomong gitu, tiba-tiba saya sadar, iya, teman saya itu punya mata yang profetik. Yang kita lihat sama-sama cuma tanah yang kering, yang tanamin pohon, jarang-jarang pohonnya. Tapi dia bisa melihat kalau di tempat ini dibangun yang lain akan sangat menguntungkan. Itu loh saudara, yang namanya mata profetik. Belum kelihatan kok, cuma tanah yang kosong 6 hektar. Tapi dia bisa melihat kalau dibangun di sini mendatangkan keuntungan besar. Itu loh saudara, cara mata yang Tuhan pengen kasih dalam hidup saudara. Kalau hari ini kau mengalami dalam hidupmu, rasanya hidup itu flat, biasa, gak ada apa-apanya. Kalau engkau bisa melihat dengan mata profetikmu, yang tidak kelihatan tuh, atau yang belum kelihatan, dan kau berkata, Tuhan aku tahu, hari ini mungkin aku jadi hidupku sederhana, biasa. Tapi kau bisa lihat dalam hidup anak-anakku nanti, diberkati, disertai, dan dia akan angkat derajat orang tuanya. Aku lihat tokoku yang kecil, warungku yang kecil ini aku bisa lihat jadi besar, buka cabang, sangat laku. Nah itu loh saudara, yang banyak orang gak bisa lihat, sehingga hidupnya tetap dalam keadaannya dan tidak berubah. Kenapa? Sebab matamu cuma lihat yang terbatas penglihatanmu, tapi kau gak bisa lihat yang jauh ke depan. Kalau engkau bisa lihat yang di depan, engkau akan bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Amin. Nah itu yang kita perlu, mata yang beriman. Ya kan, mata beriman. Di Alkitab ini ada 10 orang pengintai. Ya, hari itu yang dikirim untuk lihat 12 orang pengintai. 10-12 orang pengintai datang ke tanah Kanaan untuk ngelihat tanah itu. Bagaimana keadaan tanah itu saudara? 10 orang ini lihat yang terbatas mereka lihat. Tapi lumayan sebenarnya saudara. Sebab yang mereka lihat ini hasilnya anggurnya bagus, gandumnya bagus, tanah itu subur luar biasa, 12 lihat semua yang di depan mata. Tapi mata mereka juga ngelihat penduduknya gede-gede, raksasa. Dan waktu mereka pulang menghadapi Musa, mereka ngomong, Musa betul tanahnya bagus, yang kami lihat bagus. Tapi juga kami lihat raksasa di sana. 10 orang berkata, tidak usah ke sana, percuma. Kalau kita datang ke sana, kita pasti kalah, sebab yang tinggal raksasa. Dan 10 orang ini dia lihat di depan matanya, hebat, tapi tidak usah. Tapi ada 2 orang yang berbeda matanya. Waktu dia datang, dia lihat anggur yang bagus, mungkin gandum yang bagus, hasil tanah yang bagus. Lihat raksasa gede juga. Tapi dia lihat satu pandangan yang jauh ke depan. Dia berkata, kami bisa mengalahkan raksasa itu. Nah itu loh saudara. Loh, lihatnya sama loh. Tapi yang satu, yang 2 orang ini bisa lain ngomongnya. Kenapa? Mereka melihat jauh ke sana. Lebih daripada yang mata bisa lihat. Yang 10 berkata raksasa pasti mati. Tapi dia lihat yang lebih jauh. Kita bisa taklukkan dan datang di tanah ini. Memiliki tanah ini. Dan hari itu 2 orang inilah Yosua, Kaleb yang masuk ke sana. Kenapa? Mereka sudah lihat yang jauh ke depan. Yang 10 orang gak bisa lihat. Yang 10 akibatnya apa? Ngomel,
marah-marah. Itu loh saudara. Banyak orang karena kau tidak bisa lihat yang jauh ke depan. Akhirnya apa? Ngomel, marah-marah. Sudah ke gereja, sudah kebaktian, ngasih perpuluhan, sudah nari, sudah main musik. Kok hari ini masih susah? Banyak tantangan. Ngomel akhirnya. Tapi kalau mata bisa melihat jauh ke depan, engkau tahu tiap kali kau sedang main, sedang menari, kepada Tuhan, aku tahu satu kali akan menuai dari hasil pelayananku. Aku melayani Tuhan dengan sungguh. Aku tahu engkau menyediakan upah yang besar, yang orang lain gak bisa lihat, tapi aku tahu, aku lihat ke depan. Ada yang sedang kau sediakan dalam hidupku yang dahsyat, yang luar biasa. Maka waktu kau nari, engkau pelayanan, main musik, semua gak akan ngomel. Karena kau tahu, sebentar lagi kau akan lihat keajaiban Tuhan terjadi. Aku lihat, aku lihat, aku lihat. Akan ngalamin. Hari ini, apapun saudara, baik yang pelayanan atau yang kerja, yang punya bisnis, lihatlah jauh ke depan. Oleh Tuhan aku percaya, kalau engkau punya mata yang profetik ini, engkau akan mengalami semua keajaiban Tuhan. Amin. Kita buka sama-sama. Sebentar. Ibrani 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah ini bagus. Mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ini kisah tentang orang Israel yang masih tinggal di Mesir. Dan hari itu Fir'aun takut dengan orang Israel. Karena orang Israel ini anaknya banyak saudara. Suka mana orang Israel. Ya toh? Jadi itu jumlah angka kelahiran tinggi. Ya kan tinggi. Banyak. Laki-laki lahir terus anaknya. Nah ini bahaya. Karena ini orang yang numpang kan di Mesir. Kalau sampai ini melahirkan banyak laki-laki, makin banyak makin kuat, nanti yang punya negara kalah. Nah Fir'aun ini takut. Jangan-jangan nanti sekarang mereka kan ini orang kelas nomor 2. Kalau mereka tambah kuat, tambah banyak, kita ditindas ini. Maka Fir'aun kasih peraturan hari itu. Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Yang perempuan boleh hidup. Karena mereka mikir, alah perempuan paling asa-asa, ya toh? Asa-asa, apalagi ya nyuci, menikah, sudah ngurus anaknya kan. Jadi pasti tidak mungkin perang. Tidak apa-apa kalau perempuan biarin aja. Kalau yang laki-laki harus dibunuh. Di mana bunuhnya? Dimasukin ke Sungai Nil, dibunuh di sana, dilempar. Jadi hari itu semua keluarga Israel yang punya anak laki-laki akan datang ke Sungai Nil, kalau melahirkan dibuang, dibunuh. Tapi hari itu ada satu orang yang berbeda saudara. Bapak ibunya Musa. Waktu mereka punya anak, yaitu Musa ini, mereka lihat kok elok rupanya. Loh bukan elok rupanya saudara. Mereka melihat ada sesuatu yang bagus di masa depan anak ini. Lu masih bayi loh. Semua bayi laki-laki dibuang biasa kok. Karena memang peraturan. Buat semua orang Israel yang membunuh bayi laki-lakinya sudah biasa. Tapi hari itu satu pasang keluarga suami istri. Waktu dia lihat bayinya, dia melihat di depan anak itu ada masa depan yang hebat, yang luar biasa, yang elok, yang luar biasa. Bukan wajah Musa kok yang bagus. Dia lihat masa depan anak ini hebat luar biasa. Dan apa yang dia buat? Dia berkata jangan dibunuh. Kita pegang anak ini, pelihara anak ini. Sekalipun perintah raja adalah keras. Kalau sampai ketangkep bapak ibunya ikut mati loh. Karena peraturannya bunuh anak bayi laki-laki. Dipelihara 3 bulan. Tidak tahu gimana cari sembunyikan pokoknya. Sampai anak itu cukup besar 3 bulan. Gak bisa lagi dijagai. Hari itu ditaruh di keranjang, ditaruh di Sungai Nil. Waktu dia taruh anak itu, dia tetap punya pengharapan. Bayiku tidak akan mati. Bayiku tidak akan mati. Dia taruh di keranjang. Dia takut sih, dialirkan di Sungai Nil. Bahaya saudara, itu sungai paling besar di Afrika terpanjang. Dan isinya buaya banyak saudara. Buaya Nil gede-gede saudara. Dilepas di sana. Miriam mengawasi. Tapi itu saudara, kalau ada orang bisa lihat jauh ke depan,
Tuhan hadir di sana bersama dengan dia. Betul. Tiap kali kau melangkah dalam iman, dalam kepercayaanmu, di situ Tuhan akan menyertai engkau. Tapi kalau engkau tidak pernah melangkah, Tuhan juga nungguin engkau. Tuhan tidak pernah melangkah dulu di depan dan kamu di belakang, tidak pernah. Dia tunggu engkau melangkah dulu. Dan dia berkata, aku ikut dengan kamu, menyertai kamu. Karena kau percaya kepadaku. Ada banyak orang berkata, Tuhan engkau melangkah sih, baru aku ikut. Banyak kita katakan Tuhan melangkah. Tuhan ngomong, aku nunggu kamu. Bukannya kita nunggu Tuhan. Tuhan nunggu kita kok. Melangkah enggak? Dia lihat. Dan dia percaya Tuhan. Dan Tuhan menyertai bayi itu. Di atas sungai dia ngalir. Tuhan menentukan putri Firaun ambil anak itu. Anak itu saudara, kalau ketemu putri Firaun harusnya dilihat, oh anak Israel, bunuh sekalian baik. Ya toh? Pasti dibunuh anak itu. Karena laki-laki dia tahu. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa mengubah hati manusia loh. Dia tahu harus dibunuh. Tapi hari itu Tuhan mengubah hati. Segampang itu Tuhan mengubah hati manusia. Kletak hatinya diubah. Dia lihat bayi itu yang nangis. Timbul belas kasihan. Jangan dibunuh. Diambil. Dia bawa pulang ke istana pasti. Ketemu bapak itu Firaun. Loh laki-laki. Ini punya aku, gak boleh, jangan dibunuh. Bapaknya gak berdaya. Karena putrinya dia menginginkan, ini lucu anak ini, gak boleh dibunuh. Jangan dibunuh. Bapaknya gak berdaya. Pelihara aja. Firaun tidak tahu. Yang dia takutkan, yang akan melawan memberontak dia, sedang di istananya dia pelihara. Tuhan itu punya cara selalu saudara. Kalau ada orang yang percaya kepadanya dan berani bertindak, Tuhan selalu punya cara. Caranya piye supaya bisa hidup? Ra usah urusanmu. Orang Jawa bilang, bukan urusanmu, urusan Tuhan. Jangan berdoa, berserah, tapi ikut ngatur. Harus gini loh Tuhan, harus gini loh. Tidak usah. Biarkan dia yang mengatur semuanya. Bagianmu melangkah dengan percaya, melihat ke depan. Ini anak tidak akan mati. Dia akan jadi orang besar, orang hebat. Dan Tuhan menyertai. Caranya terserah dia, diaturin Tuhan. Justru di istana dipelihara Musa. Yang dia tidak tahu satu kali ini akan membawa orang Israel keluar tuh loh. Dipelihara saudara. Tuhan caranya dahsyat dan ajaib. Bagian kita bisa melihat. Dia pertahankan bayi itu. Jangan sampai mati. Karena dia melihat ini ada masa depan yang hebat dan betul saudara. Apa yang ibunya lihat. Loh siapa yang tahu tonek bayi itu yang hebat nanti saudara. Mungkin ibu dan bapaknya juga tidak bisa ngerti. Cuma dalam hatinya, di dalamnya itu loh yang lihat. Matanya lihat oh bayi biasa. Di sininya berkata jangan dibunuh. Ya toh, jangan dibunuh. Dan dia memutuskan itu. Dan hari itu jadi pemimpin besar Israel. Kalau Musa hari itu dibunuh saudara, maka Musa tidak ada. Tuhan pakai apa? Orang lain. Orang lain loh. Siapa yang bisa melihat, itu yang dapat. Kalau kau bisa lihat, dia pakai orang lain. Sekian generasi atau keluarga lain yang hari itu berani mempertahankan bayinya akan dipakai. Bisa nama lain saudara. Bukan Musa bisa nama lain. Tapi hari itu ada dua orang tua yang hebat yang bisa lihat. Dan hari itu mereka mengalami Musa menjadi pembebas dan penolong orang-orang Israel. Melepaskan mereka. Kejadian 13, 10 sampai 12. Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Saudara, hari itu gembala-gembalanya Abraham dan gembalanya Lot bertengkar. Karena mereka kaya banget. Karena kaya banget ini saudara. Ya, kalau keluarga adik kakak punya beberapa anak, bapak ibu punya beberapa anak yang kaya banget, ya toh. Nah itu bahaya. Saking banyaknya nanti kalau pembagian warisan anak-anak berantem, ya toh. Kalau mau tahu anak-anaknya akur semua itu biasanya rada warisan.
Ya toh? Dia punya warisan. Aku anak-anaknya kompak. Lu kenapa? Tidak ada warisan. Begitu warisannya banyak, tidak akan kompak. Gitu? Rebutan. Yang ini punya aku, ribut semua, pecah keluarganya. Kebanyakan uang, kebanyakan warisan. Yang tidak punya warisan justru tenang-tenang ya kan, akrab terus. Itu aku senang lihat keluarganya akrab. Mau akrab. Tidak ada warisannya itu kayak konangan. Gitu? Tidak ada diributkan apa, meribut apa? Tidak ada. Ya tenanglah, ya kan? Nah, hari itu Abraham dengan Lot sama. Alkitab menulis mereka kaya banget. Coba mereka tidak kaya banget, tidak akan ribut kok. Kaya banget, ternaknya banyak banget. Sampai rumput tidak cukup. Setiap kali mereka menggembalakan kambing domba, rebutan di garis. Ini rumputku, ribut saudara gembalanya. Dan mereka pulang lapor, bos, kurang ajar tuh ponakanmu bos. Rumput daerah kita bos, diambil, diserobot tuh bos. Nah sini juga, si ponakan tuh ya diceritain sama gembala-gembalanya. Ommu keterlaluan, tidak mau ngalah sama kita loh. Rumput kita diserobot loh. Sampai lihat itu kurus-kurus semua itu. Kambing domba kita kekurangan rumput. Dilapori, ribut akhirnya saudara. Abraham bijaksana. Kita ini keluarga loh. Kok ribut terus, kenapa? Yuk kita bagi tempat aja. Supaya kita tidak usah kumpul, bagi tempat. Supaya nggak usah ribut lagi. Dan akhirnya mereka cari tempat. Mereka naik sebuah bukit yang agak tinggi saudara. Ngelihat dari bukit itu. Nah yang hebat Abraham, silakan kamu milih dulu. Harusnya tuh yang tua milih dulu, betul enggak? Kita dihormati kan, yang tua. Hari itu ini ponakan enggak tahu diri. Tapi Abraham tuh bagus, wes kamu milih dulu. Milih dulu. Waktu Lot suruh milih, dia dari bukit dia lihat. Yo dia cari toh, semua yang punya padang rumput yang hijau, yang ada sungainya dipilih toh, betul enggak? Dia pilih. Lembah Yordan dikatakan seperti taman Tuhan. Artinya apa? Subur banget, hijau, ada airnya, ada sungai, semua bagus. Lalu aku pilih ini. Dia langsung pilih. Mungkin Abraham agak gelo hatinya. Lah, tahu gitu aku yang milih dulu. Kok tak serahin dia? Dia pilih semua daerah yang subur, yang bagus. Sementara kalau Lot ke sana, Abraham harus ke sisi yang lain. Sisi lain kok agak kering ya. Gak ada sungai yang agak kering. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, udah terlanjur. Maka Lot pergi ke sana, Abraham ke sana, yang kurang subur. Tapi tahukah saudara, yang manusia lihat bagus, hebat, luar biasa. Alkitab berkata Sodom Gomora sebelum dihancurkan. Tidak lama kemudian hancur ya saudara. Hancur. Yang hijau, yang subur itu berubah jadi padang gurun yang gersang. Sebab hujan api, hujan belerang turun di sana, memusnahkan, menghancurkan. Bukan cuma habis hartanya, keluarganya juga hancur saudara. Betul? Istri jadi tiang garam, nanti dia berjinah dengan anaknya, habis keluarganya hancur. Sementara Abraham ini yang kelihatannya gersang. Yang kelihatannya gersang. Tapi justru dia bisa membangun kekayaannya dengan sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Amin. Dia melihat matanya berkata, gersang. Tapi ada mata rohani yang lebih jauh memandang. Walaupun gersang, di tempat ini aku nanti bisa membangun satu generasi yang hebat, yang luar biasa. Dan dia tinggal di sana, bertumbuh. Dan dia punya keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Sementara si Lot hancur berantakan keluarganya. Melahirkan keturunan yang Alkitab katakan dari hasil perzinahan. Betul? Itu Lot alami. Saudara, siapa yang tahu? Mata kita itu yang jasmani ini kadang-kadang bisa bohongin kita. Tapi yang di sini, mata yang di sini saudara, yang bisa lihat jauh ke depan, akan melihat sebuah keajaiban yang ada di depan kita. Amin. Saya ini ngalami sekian tahun yang lalu, tahun 92, 91, 92 saudara. Saya kan datang ke Semarang, dari luar pulau, dari Makassar, Sulawesi datang. Hari itu saya tuh sebenarnya beribadah di dua gereja saudara. Ya kan, karena rohani itu dua gereja nih ya kan. Satu CKI, tempat Pak Petrus Agung. Yang satu itu di Isa Almasih, yang gede, pusatnya itu di Pringgading, gede. Saya kebaktian umum di sini, satu youth, jadi dua kebaktian, satu di sana, minggu sana. Ya, saudara, secara mata saudara, paling enak itu beranggota, jadi anggota
Atau nanti ikut pelayanan di tempat yang gede saudara. Karena lebih banyak potensinya. Sementara gereja yang satunya ini punya baptis agung ini saudara, cuma 25 selangkung, selawe 25 jemaat. Yang sana ribuan, ini 25. Ya, 25 selawe. Nah saudara, lah kalau saya ini pengen jadi hamba Tuhan, ya, bergabung di gereja yang 25 tadi saudara, yang selawe ini kira-kira ada masa depan enggak saudara? Waduh ini repot ini, gabung sini, nanti PK enggak dibayar ya kan? Loh, dosa pura-pura, tenanan nih harus gitu. Kita mau jadi pendeta ini, ya kan, karena saya punya panggilan jadi pendeta. Wah ini gimana ya? Ini gereja satu kecil 25, ini ribuan. Kalau aku ini gabung yang sana, disekolahkan di sana, nanti setelah lulus mengabdi di sana, kan lebih enak masa depannya. Dan yang ini madesu, masa depan suram. Tidak punya gereja itu nyewa loh saudara, pinjem. Sudah tidak punya gereja, pinjem, ribut terus. Nah kan enak toh, wes plus itu. Memang kalau orang itu tidak solid, tidak bersatu, tidak akur, berkatnya seret. Nggak betul, susah gerejanya, sewa dan jemaatnya ya tidak naik-naik. Tapi saya tuh heran loh saudara, kok bisa milih? Aku tadi sini aja lah, yang 25 ini. Nah, tetap saya tinggal loh saudara. Hari ini saya tuh bersyukur. Tuhan nopo ya kau pilih yang ini aku ya. Kenapa gak pilih yang besar? Coba yang besar aku pilih kan. Hari ini aku udah jadi apa-apa. Tapi aku milih yang 25 itu loh. Yang hari itu mata berkata ini tidak ada apa-apanya ini. Ini gak mungkin berkembang, gak mungkin maju. Siapa yang menyangka 25 jadi banyak? Gak mungkin. Gedung gereja gak punya. Gak punya apa-apa. Bagaimana mungkin? Tapi saudara tahu di dalam hati ini ada yang berkata, sini aja, gak usah yang ke sana. Yang sini, yang 25 ini loh. Dan saya tinggal di sana saudara. Saya sekolah Alkitab. Saya tiap minggu pelayanan ke sana. Melayani di sana. Dan tidak pernah menyangka. Ternyata yang di depan ada yang besar saudara. Yang hari itu belum kelihatan. Mata ini belum bisa lihat. Tapi mata di sini saudara. Ini bisa jadi hebat besar. Dan ketika besar Tuhan, aku bersyukur aku ada di sini. Bejo aku. Betul, betul saudara. Nah hari ini saudara, matamu ini mesti bisa ngelihat itu saudara. Ya betul, harus bisa lihat. Aku tahu Tuhan, ini bisa menjadi hebat, jadi besar. Sekalipun hari ini belum, tapi satu kali akan jadi hebat, jadi luar biasa. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kok aku ya ada di sana setia Tuhan ya. Setia. Saya tuh berkali-kali ngelewatin saudara. Masa-masa kritis, pilihan-pilihan yang sukar, yang nyaris, jeblok, nyaris. Tapi Tuhan selalu menolong di sini. Ditunjukin di sini loh, pilih yang ini, pilih yang ini. Hidup itu saudara, pilihan. Tiap hari kita tuh milih loh. Kalau engkau salah pilih hidupmu, itu loh yang membuat banyak kesulitan, tantangan, persoalan. Tapi kalau engkau bisa milih bersama dengan Tuhan, dengan mata yang dibuka Tuhan, pilihanmu akan tepat. Nah betul, pilihanmu akan tepat. 8 tahun lalu, antara stay atau resign dari gereja saya yang lama. Piye Tuhan ini? Ini yang lama enak loh Tuhan. KB ono semua hidup penuh fasilitas. Gajinya ya lumayan. Kamu enak hidup pokoknya sampai tua ini dijamin lah pokoknya. Nah itu loh saudara, mengandalkan gereja kayak gitu bahaya loh. Rasanya semua baik. Tuhan ngomong tidak, keluar. Udah resign kamu. Maka hari itu dengan berat hati dalam Tuhan, ya wis aku tak ikut Tuhan, taat sama Tuhan, resign. Waktu mau resign gak bisa lihat apa-apa saudara. Rasanya gelap mata, lihat susah ini uripmu. Loh betul. Masa depanmu suram, saya lihat tuh saudara. Susah. Gak gajian, gak punya apa-apa, nol semuanya, susah. Tapi dalam hati berkata, ada Tuhan yang bisa nolong. Hari ini Tuhan terima kasih yo. 8 tahun lalu aku resign dan aku memulai pelayanan sendiri bersama engkau. Hari ini dikasih banyak, macam-macam dikasih. Tuhan, untung ya Tuhan, untung ya, untung. Aku ini suruh keluar itu bersyukur karena engkau yang nyuruh Tuhan. Pilihanku hari itu karena Tuhan melihat yang ke depan. Dan hari saya bersyukur Tuhan menolong, amin. Bisa melihat jauh ke depan apa yang orang lain tidak bisa lihat. Kejadian 31. Kejadian 31.
ayat 10 sampai dengan 12. Kejadian 31, 10 sampai 12. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Nah, ini kisah di mana Yakub itu saudara ditipu sama mertuanya Laban. Hari itu dia sudah kerja 14 tahun, dapat 2 anaknya Laban diambil, tapi gak punya apa-apa saudara. Nah, hari itu dia ngomong, Laban kasih upahku dong. Oke, kamu tak upahi sekarang, mulai sekarang kamu kerja dan hasil kerjamu tak jadikan upah. Apa yang dibuat Laban? Sekarang kita pisahkan kambing domba yang putih dan yang berbelang-belang. Yang putih dikasih ke Yakub, kamu gembalakan ini ya. Nanti nek yang putih ini melahirkan berbelang-belang PO. Disuruh berpisah saudara. Yang berbelang-belang suruh digembalakan sekian hari jauhnya. Nah yang putih-putih dipelihara sama Yakub. Nanti kalau ini melahirkan berbelang-belang, bercoreng-coreng buat kamu Yakub. Kan kucingnya ngapus itu saudara. Ya toh? Lah kok kucing diharapkan melahirkan anjing ya kan? Lah wong ini putih semua. Putih semua ya kan? Lah kalau dia sesama indukan putih, anaknya putih toh ya toh? Lah wong kita aja sama toh. Enggak mungkin toh kita orang Indonesia ini, begitu lahiran anaknya bule. Weh, kan curiga orang. Lah kok iso? Ya toh? Mungkin enggak saudara? Tiba-tiba anaknya kulitnya hitam, rambutnya keriting kayak orang Afrika. Ya enggak mungkin. Lah wong Tegal kan wong Tegal ya dapatnya orang Tegal metune. Ya kan? Ya kan? Lah itu mertuanya itu rada nakal itu. Yang putih-putih dikasihin dia, nanti ya, nek sampai melahirkan yang berbelang-belang, bercoreng-coreng buat kamu. Nah itu mbok sampai bodoh kodok, bodoh kambing, bodoh apa? Nggak bakal punya anak yang berbelang-belang. Dan hari itu Yakub tahu dia ditipu. Tapi dia itu diam. Dia tidak ngelawan. Weh, ngapusi ya? Enggak, dia diam aja. Yuk dikembalakan. Sampai satu malam, saudara. Dia mimpi-mimpi ini. Waktu dia mimpi. Dalam mimpinya dia melihat kambing domba yang dia punya yang putih itu. Kok sedang kawin. Tapi kok indukannya berbelang-belang ya. Padahal tidak ada saudara. Wong putih kabeh, putih semua. Tapi dalam mimpi dia lihat. Aku lihat bahwa kambing domba yang tak gembalakan ini tidak putih loh. Berbelang-belang. Tapi cuma apa? Mimpi. Ya toh? Kalau mimpi itu paling jengkel nek mimpi dapat uang 1 miliar dibangun. Bangun, wah, nah hilang ya. Tapi podo wae saudara mbok digoblek tidak nanti tetap aja tidak ada hasilnya, betul enggak? Namanya apa? Mimpi. Ya kan? Mimpi. Mimpi lagi makan enak, baru dihidangkan. Weh bangun, wah, dah sido hilang. Nah hari itu dia mimpi. Tapi kan cuma mimpi. Tapi di mimpi itu Yakub lihat bahwa kambing domba yang digembalakan itu tidak putih kok. Akan melahirkan yang berbelang-belang, bercoreng-coreng. Waktu dia bangun, dia tanya Tuhan mesti ngapain. Tuhan kasih cara. Kalau nanti kambing dombamu itu lagi kawin, ambil batang pohon hawar, dikerat-kerat. Jadi hijau coklat itu. Kalau batang itu dikerat gitu kan, kena udara kan jadi coklat ya. Nah, jadi belang-belang coklat, hijau itu dibelang-belang. Terus pasang aja di situ. Jadi hari itu dikerjain Yakub saudara. Dia percaya loh. Dia mimpi Tuhan buat itu. Dia percaya, dibuat. Jadi itu kambing-kambing semua yang lagi makan, lagi minum itu dipasang depannya semua. Batang-batang itu. Lah orang mungkin ngomong, "Wedan kowe." Ya toh? Gila kamu. Lo kadang-kadang saudara, kalau engkau mau taat sama Tuhan, orang katakan kamu gila. Tidak apa-apa. Soalnya orang lain itu tidak akan membantu saudara. Nek kamu susah, cuma dihina. Susah. Ya toh? Nek kita bahagia, punya duit banyak, juga dihina. Ini paling korupsi nih, ya kan? Nyuri nih. Ini ya toh? Jadi saudara, mau miskin, mau kaya, selalu dipaido. Betul nggak? Apa itu paido atau paido? Diomongin orang, jadi bahan omongan. Jadi orang itu nggak bisa nolong saudara. Jadi orang mau ngatain saudara apa, terserah. Yang penting aku mau percaya ke Tuhan hari ini.
Dia pasang batang-batang itu. Dan betul ketika kambingnya mau melahirkan, mengandung dan melahirkan, Yakub deg-degan pasti. Ya toh? Tiba saatnya melahirkan, dia kan deg-degan. Waduh, ini yang keluar putih apa berbelang-belang. Ya toh? Deg-degan pasti. Setelah sekian minggu itu, saya nggak tahu kambing itu berapa bulan ya mengandungnya. Harinya melahirkan ditungguin. Waktu keluar anaknya dia kaget. Anaknya apa? Berbelang-belang, bercoreng-coreng, bintik-bintik. Yes, berhasil. Jadi setiap kali kambingnya itu makan dan minum, dipasang terus. Jadi semua anak-anak kambing dombanya apa? Berbelang-belang dan bercoreng-coreng. Laban bilang, kurang ajar. Kok bisa ya? Kok bisa? Sudah tak bohongin, tak apusi, kok aku kalah? Yang tertipu Laban. Sebab apa? Ada Tuhan. Tapi dari mana kok Yakub bisa kayak gitu? Matanya melihat tuh. Yang dia lihat putih. Tapi mata rohaninya, mata profetiknya belum terjadi. Di mimpi dia lihat kambing dombanya yang lahir apa? Berbelang-belang, bercoreng-coreng. Kalau di hatimu, mata rohanimu tajam, mungkin kau belum mengalami apa-apa dalam hidupmu. Tapi kau yakin, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya ini bisa. Tuhan aku percaya ini bisa. Dan tiba-tiba apa yang orang tidak pernah nyangka, bisa engkau alami dalam kehidupanmu. Amin. Engkau mengalami keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Saya ini lompat-lompat ini. Apa namanya? 2 Raja-Raja 2 ayat 10. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Nah, ini peristiwa di mana Elia mau diangkat ke surga, saudara. Sebelum diangkat ke surga, Elisa ngikuti terus Elia kemana-mana juga. Dari Gilgal, dia pindah ke Betel, pindah ke Yeriko, terakhir ke Sungai Yordan, ngikut terus. Nah, sampai di Sungai Yordan, Elia tahu dia akan diangkat di sana setelah ini. Terus dia ngomong sama si Elisa, Elisa, sekarang aku tuh mau diangkat. Kamu mau minta apa? Permintaan terakhir sebelum aku diangkat. Elisa minta apa? Berikan aku 2 bagian dari rohmu. Jadi aku minta pengurapanmu 2 bagian rohmu, kasih ke aku. Dan Elia berkata, susah, sukar. Bu, minta saya gampang-gampang itu loh. Nah itu orang hebat saudara. Kalau mau minta ke Tuhan, minta yang sukar sisa saudara, jangan yang gampang-gampang. Hari itu Elia tahu sukar. Permintaanmu sukar. Tapi, nah ada tapinya. Kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, nanti permintaanmu yang sukar itu bisa jadi. Kalau engkau apa? Melihat aku terangkat. Nek kamu tidak lihat, tidak bisa, tidak jadi itu. Nah hari itu si Elisa ini makin ngotot. Nah ini syaratnya melihat. Melihat, bisa aku dapatkan. Jadi dia ngikut terus. Dan betul setelah mereka menyeberang Sungai Yordan, tiba-tiba ada datanglah angin badai. Kereta berapi, kuda berapi, turun nyambar. Nah, kenapa Elia ngomong kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga? Sebab hari itu saudara, yang orang lihat Elia terangkat itu kena angin badai. Dikatakan dia naik dengan angin badai, ya tak? Nah itu normal angin badai. Tapi siapa yang bisa melihat kereta dan kuda berapi? Nah itu yang tidak normal. Kalau sampai kamu bisa lihat itu loh, yang tadi itu loh, yang dari surga itu. Yang badai itu biasa naik, orang semua bisa lihat. Tapi yang satu itu loh, kuda berapi dan kereta berapi. Kalau kamu bisa lihat yang ini, yang perkara surga ini, yang nyamber aku, bawa aku naik, bisa dapat. Karena Elia tahu, gak semua orang bisa lihat itu. Orang biasa cuma lihat angin badai bawa dia naik. Tapi kalau ada satu orang atau siapapun juga yang sampai bisa lihat apa yang surga kirim, yaitu kuda berapi dan kereta berapi surga turun, bawa aku naik, kamu dapat. Elia ragu, dia bisa lihat gak ini ya? Yang satu ini bisa lihat gak perkara surga yang dikirim ini kepadaku? Dan ketika
datang itu memisahkan mereka berdua. Hari itu Elisa bisa lihat. Kenapa dia bisa lihat? Dia teriak, "Bapakku, bapakku, kereta dan kuda." Ya tak? Orang Israel, dia teriak loh. Artinya apa? Dia lihat, oh ya, kuda dan keretanya datang, bawa ini naik. Begitu dia tahu itu, dia lihat itu, dia tahu dia akan terima dua bagian. Karena dia apa? Lihat perkara surga, bukan angin badai. 50 nabi yang lain gak bisa lihat. 50 nabi yang dari jauh itu cuma lihat angin badai. Oh, dibawa naik ya, dibawa naik dengan angin badai. Udah. Tapi satu orang ini, dia lihat yang perkara surga itu, dan dia tahu dia dapat dua bagian itu. Waktu dia sudah lihat itu, dia teriak. Jatuhlah mantalnya Elia, diambil jubahnya Elia. Dia pulang. Waktu mau balik, ada halangan. Sungai Yordan. Tadi nyebrang, Bang Elia, ada Elia enak. Dibelah nyebrang. Sekarang tidak ada. Waktu dia mau balik, dia pegang jubah Elia. Dia pukulkan ke sungai itu. Itu sungai belah. Dan dia lewat di sana. Dan 50 nabi yang dari jauh lihat, mereka berkata, sungguh kami tahu bahwa roh Elia tinggal dalam Elisa. Kenapa saudara? Matanya bisa lihat jauh ke depan. Melihat satu yang hebat. Hari itu Elisa dipakai Tuhan. Dahsyat. Mujizat pertamanya tadi itu saudara, belah Yordan itu mujizat pertamanya. Dan sejak hari itu ada begitu banyak mujizat yang Elisa kerjakan. Bahkan tulangnya itu loh, pas sudah mati Elisanya. Orang Israel itu punya adat. Orang tidak dikubur saudara. Kayak Tuhan Yesus tidak tahu? Dirempah-rempahin, ditaruh di mana? Di gua toh? Sampai nanti habis dagingnya, tulangnya dikumpulin, ntar di kotak gitu. Nah, kenapa kok bisa tulangnya Elisa di luar, kok enggak dikubur keluar tulangnya, kan enggak? Ya kan? Karena memang ditaruh di satu tempat kayak gua gitu, disimpan di situ sampai habis badannya, dagingnya, tinggal tuh dikumpulin tulangnya. Ya kan? Di Alkitab semua banyak cerita itu seperti itu. Tulang kumpul itu ada orang mau dikubur di situ lagi tempat itu. Waktu ada tentara Aram dulu lempar gitu ya. Jadi itu nyentuh di tulang-tulangnya Elisa. Yang di tempat itu memang untuk nyimpan mayat itu saudara. Makanya hidup saudara orangnya. Tidak jadi mati. Bangkit lagi loh. Sampai orang yang sudah mati loh Elisa itu. Kekuatannya masih dahsyat tuh saudara. Kenapa? Dia pernah terima janji hebat. Karena matanya melihat ke depan yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, kalau hari ini lihat persoalan di depan, jangan lihat persoalannya. Kalau lihat Tuhan, di depan pasti ada yang hebat yang mau kerjakan buat aku. Mata lihat persoalan, tapi yang jauh ke depan bisa melihat ada hasil yang luar biasa, yang hebat, yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Terakhir, saya sekian tahun lalu saya ke Amerika. Saya hampir tiap tahun ke Amerika melayani, ada gereja di sana. Gereja Amerika yang saya layani. Nah, saya nanti mungkin Januari lagi berangkat. Tahun ini sudah, Januari saya berangkat, nanti tahun depan saya janjian akan khotbah di gereja itu lagi. Nah, waktu saya datang ke sana, saya tidak tahu kunjungan yang keberapa itu. Saya diajak, mau nggak ke Disneyland jalan-jalan? Oke, mau. Jadi saya di drop di Disneyland dari pagi, dan nanti malam setelah semua arak-arakan di Disneyland selesai, kamu tak jemput. Ya, dari sepanjang hari di Disneyland saudara. Ya, walaupun tuwek-tuwek, ya sudah lihat-lihat lah ya kan. Itu kan buat mainan anak-anak yang paling bahagia ya kan. Ya, sudah selesai. Di California, di kota Anaheim dekat situ. Ya. Tapi saudara, sejarah dari Disneyland itu hebat saudara. California itu adalah negara bagian yang sebagian besar daerahnya padang gurun. Di California itu kurang air, kering saudara. Nah, dulu sebelum dibangun taman hiburan anak-anak itu saudara, itu padang gurun saudara. Padang gurun yang gersang, kering, gak ada apa-apanya saudara. Tapi yang hebat, ada satu orang bernama Walt Disney, yang dia datang ke California, dia ngelihat semua orang lihat padang gurun gak berguna, ditanemin mati. Dibuat apa lu gak bisa saudara, karena padang gurun. Dia bisa lihat, kalau aku buat satu taman hiburan yang besar dan murah tuh saudara, beli padang gurun sakarmu ya kan, gede yang murah meterannya. Kalau beli tanah di kota, ya itu mahal. Yang bagus tanahnya pasti mahal. Ini padang gurun, murah tuh saudara. Dia ambil sekian puluh hektar diambil. Mungkin murah dia belinya waktu itu. Dan dia sudah berpikir, matanya ke depan, lihat, kalau tak bangun tempat permainan anak-anak, pasti rame ini padang gurun. Tidak padang gurun lagi,
Siapa yang mau dolan ke padang gurun, saudara? Hah? Mau dolan ke sana? Siapa yang mau dolan? Tidak ada air, pasir, tok, tidak ada papanya. Tapi dia lihat ke depan, bisa ini dibangun, saudara. Dan hari ini sudah belasan tahun untuk Disneyland di sana, saudara. Dan orang seluruh dunia loh, bukan Amerika tok loh, seluruh dunia datang ke Disneyland, cuman pengen lihat dan main di sana. Padahal tiketnya mahal, bukan main. Satu orang waktu itu $100. Waktu itu loh, 1 juta waktu itu Mas Yan. Sekarang $100 itu 1,6 juta loh, saudara. Saya tidak tahu, naik lagi harganya mungkin tiketnya. Mungkin 2 jutaan loh, masuk 1 kali, masuk 2 juta. Lu bayangkan, 1 orang 2 juta. Kayak yang datang per hari 1.000-2.000 orang. Berapa, saudara, duitnya? Cuannya piro, saudara? Kenapa bisa jadi menguntungkan? Ada 1 orang yang lihat padang gurun ini bisa berubah tempat yang luar biasa. Dan terjadi, saudara. Kenapa? Matanya melihat jauh ke depan. Hari ini kalau hidupmu ini ngalami padang gurun, susah, seret, kering, penderitaannya banyak, bisa kok berkata, Tuhan, aku yakin hidupku yang hari ini banyak kesusahan penderitaan ini, aku percaya Tuhan sanggup mengubah hidupku. Dan kau mulai berdoa, mengucapkan dengan mata rohani, berkata, aku akan sukses, berhasil. Tiba-tiba yang sedang jadi padang gurun itu berubah jadi sebuah tempat yang orang tidak kenal padang gurun lagi, Disneyland. Dan orang mau datang ke sana untuk bermain di sana. Orang rela keluar berapa saja demi bermain di sana, saudara. Tuhan itu pengen mengubah hidup kita, padang gurun kita menjadi luar biasa. Amin. Pak, piye to carane? Ya tadi itu, memandang dengan mata iman, mata profetik, dan mengucapkan. Rut itu hidupnya susah. Rut suaminya mati, miskin, tidak punya apa-apa. Suaminya tidak punya, miskin. Ikut Naomi pulang ke Bethlehem Yehuda, tidak punya apa-apa loh, miskin loh. Sampai di sana mungutin gandum kerjaannya. Yang gogrok itu diambil, buat digiling, dibuat roti. Nasibnya buruk. Kok bisa berubah? Kalau dia percaya Tuhan yang ngatur nasibnya. Betul? Menikah sama orang paling kaya, Boaz, berubah nasibnya. Amin. Caranya ndak usah tahu. Yang penting matamu percaya dan beriman. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Jadi saya ini ngalami banyak yang padang gurun, susah. Saya juga percaya kepada Tuhan, dan Dia buka jalan yang ajaib. Amin. Sekarang giliran saudara. Amin. Tuhan kita sama. Dia tolong saya, Dia tolong saudara. Saya pernah punya padang gurun, diubah jadi kebun buah-buahan. Saudara kalau punya padang gurun, Dia sanggup mengubah jadi kebun buah-buahan. Amin. Tinggal matamu bisa lihat gak? Kau lihat, engkau dapat. Amin. Pandanglah dan dengan mata iman hari ini. Tutup Alkitab, saudara. Kita berdiri sama-sama. Hari ini Tuhan, buat kami terus melekat kepadamu. Amin. Buat kami melekat dan terhubung dengan Engkau. Karena kami tahu firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima, itu akan mengubah hidup kami. Firman punya kuasa mengubah hidup kami. Amin. Tiap kali kami melekat kepadamu Tuhan, ada kuasa yang dialirkan dalam hidup kami. Seperti kabel listrik yang dimasukkan ke stop kontak Tuhan. Yes. Kabel itu gak ada apa-apanya, gak punya listrik, gak punya apa-apa. Tapi detik ditancapkan, tiba-tiba ada kuasa, power yang mengalir, yang akan menghidupkan lampu-lampu, Yes. menyalakan sound system, Amin. menyalakan AC, menyalakan kipas angin. Dan tiba-tiba semua bisa kerja dengan sangat luar biasa. Amin. Ketika ada kabel yang dimasukkan ke stop kontak yang nyambung, hidup kami ini gak ada apa-apanya Tuhan. Yes. Tapi kalau kami ini melekat dengan Tuhan, ada kuasa yang besar yang sedang dialirkan di dalam kami. Amin. Waktu kami ini percaya pada firman-Mu,
Ada kuasa yang sangat besar dilepaskan dalam hidup kami Tuhan, yang punya kuasa mengubah hidup kami. Kami nggak tahu caranya, kami tidak tahu caranya, tapi Engkau tahu caranya. Amin. Engkau tahu caranya. Amin. Bagian kami percaya kepadamu. Amin, amin. Melihat dengan mata iman dan mata profetik. Melihat dengan mata iman ke depan. Kami saksikan banyak orang di Alkitab mengalami. Ruth mengalami. Orang tua Musa mengalami. Yusuf pernah mengalami. Masih banyak lagi. Bahkan Engkau Tuhan Yesus, Engkau juga ngalamin. Engkau pilih Thomas. Mungkin manusia berkata dia orang yang tidak percaya, tapi Kau pilih Thomas. Engkau lihat jauh ke depan hidup Thomas, bukan dalam ketidakpercayaannya, tapi Kau bisa melihat jauh ke depan. Thomas jadi rasulmu yang memenangkan India buat Tuhan. Siapa yang pernah menyangka orang yang tidak percaya pada Yesus akan kebangkitan dan dia mati bangkit dari kematian bisa memenangkan India. Tapi hamba percaya Tuhan Yesus sudah melihat jauh ke depan hidup Thomas. Ini akan jadi orang hebat, jadi orang hebat, jadi orang hebat. Dan dia pakai Thomas memenangkan India. Tuhan hari ini buat kami semua melekat percaya kepadamu. Kami tahu semua padang gurun kami berubah. Padang gurun kami berubah. Padang gurun kami berubah jadi kebun buah-buahan. Kami akan melihat jalan dibangun di padang gurun. Bahkan bisa mengubah padang gurun kami menjadi hutan-hutan yang lebat, yang rimbun. Engkau bisa mengubahnya dalam nama Yesus. Dan biar pada malam ini kami lihat semua padang gurun kami, persoalan kami, masalah tantangan kami akan diubah jadi kebun buah-buahan, di mana akan menghasilkan semua panen tuaian yang terbaik dalam nama Yesus. Kami tidak akan menggerutu dan marah. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami ucapkan dengan perkataan kami, aku diubah Tuhan. Amin. Terima kasih buat malam ini. Biar firman-Mu masuk dalam hati kami. Firman-Mu berkuasa menjamah kami dan buka mata kami. Kami lihat keajaiban dari Taurat-Mu, keajaiban dari janji-janji Tuhan terjadi, terjadi, terjadi dalam nama Yesus. Hamba ucapkan terjadi, terjadi. Padang gurun berubah, padang gurun berubah dalam nama Yesus. Padang gurun berubah dalam nama Yesus. Padang gurun berubah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, buat firman Kau berikan buat kami. Terima kasih. Dan biar jadikan kami orang yang percaya, percaya, percaya. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik.